Ya, salam saudara-saudara, selamat malam secara khusus untuk Bang Johan. Halo Johan, apa kabar? Baik Pak, malam Pak. Kita malam ini akan Hikmat berbincang-bincang sejati dengan bukan hanya Saudara kata, Johan ya. Ya, tapi nanti perkenalkan perbuatan diri, dari panggilannya Bang Han. iman. Rendah Oke, Bang Han, hati bagaimana? Ini bukan di sombong, Ambon ya, jam berapa lemah sekarang di sana? lembut bukan Sudah Pak, jam 9 Pak. kekerasan. Carilah Jam 9. hikmat Oh, ya, jam yang 9 ya, dari itu Indonesia Allah, Timur, bagian timur. suci dan Sudah Pak. suka. Sebelum kita berbincang-bincang banyak, saya memberikan pengantar untuk topik yang akan kita bicarakan dan kita diskusi seperti yang biasanya kalau di forum obrolan. Meskipun ada topik khusus, tapi kita berbicara berhubungan dengan pengalaman dari narasumber. Semula kan karena baru dimulai lagi forum obrolan, saya seperti gimana ya supaya memperpanjang waktu gitu kan. Jadi waktu pertama itu si Bril 2 kali, kemudian Raid 2 kali. Saya sebenarnya udah ngomong dengan Johan nanti 2 kali juga ya, tetapi ini udah ada yang antrian, udah dua dan termasuk instruktur mau membahas sesuatu gitu kan. Nah, jadi teman-teman kemungkinan pembahasan-pembahasan kita lebih ya cukup lah untuk tahun depan ya, untuk di forum obrolan. Semoga berjalan baik semua. Ini juga masa-masa libur bagi kursus proyek Bank Injil, tapi pelayanan kita tidak libur. Semua ini yang kita buat kan baik di forum obrolan, renungan baru, juga di TikTok atau ya apapun yang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Orang bisa mendengar 3 hal tentang Injil. Yang pertama itu berita Injil. Jadi berita ini perlu diperdengarkan. Yang kedua itu tentang ajaran. Ajaran itu sama dengan berita kualitas. Cuma kadang kepada orang baru, mereka melihat ajaran itu sifatnya berita. Sedangkan bagi kita yang sudah di dalam Kristus, berita itu malah bisa jadi ajaran kalau kita sudah lakukan. Menurut proses yang kita sudah tahu bersama ya, THM, kemudian orang dibaptis, sampai kepada perjalanan hidup baru. Dan kemudian yang terakhir itu adalah kesaksian Injil. Jadi berita Injil, ajaran Injil, dan kesaksian Injil. Jadi cerita-cerita kita termasuk di forum obrolan sebenarnya itu termasuk bagian dari kesaksian Injil yang kualitasnya sama. Nah, beda dengan di luar sana, beda sekali kalau misalnya si Anus sedang membawa renungan firman Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan itu kualitasnya dari khotbah itu berbeda gitu. Jadi seolah-olah khotbah itu jauh lebih tinggi, sedangkan renungan itu ya biasa-biasa. Nah, kenapa seperti itu? Sekali lagi ini semua pendefinisian-pendefinisian yang sudah jauh ya habis-habisan kita nggak bisa mengerti kebenaran lagi gitu kan. Nah, saudara ikut salah satu topik yang sedang kita bahas di Proyek Bank Injil ini kan tentang Natal dan hari kelahiran Yesus. Nah, saya melihat orang-orang yang pernah belajar di Proyek Bank Injil itu kalau mereka sudah keluar udah mirip-mirip memang, tapi saudara jangan sekali-sekali tergoda karena mereka punya dasar yang lain. Mereka sudah punya dasar yang lain gitu. Tidak murni lagi dengan Injil, ajarannya pasti berbeda gitu. Makanya perlu sekali persekutuan. Kita tidak berkata bahwa sesuatunya persekutuan yang benar adalah di Proyek Injil, tapi kita punya filter yang cukup, yaitu DCT di dalam seluruh pengabdian-pengabdian kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut ketika kita masih belajar di sini. Lebih baik kita salah-salah di sini daripada salah di luar. Kan begitu. Kalau di sini kita dibentuk kan nggak ada masalah gitu. Orang lain masuk dia kritik-kritik, ya kan bukan bagian, dia bukan bagian. Jadi secara khusus malam ini saya terima kasih kepada Bang Bang Han ya berkenan join malam ini dan menjadi narasumber kita untuk forum obrolan. Oke, saya mulai saja langsung dengan uh, Bang Han ya. Uh, Bang Han boleh cerita sedikit dong dengan kita
selama ini Bang Han itu di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, atau apa saja lah latar belakangnya yang bisa dikenal oleh teman-teman. Karena saya pikir sudah ikut di Proyek Bank Injil, di kursus Proyek Bank Injil ya. Tetapi ada beberapa yang lain mungkin yang malam ini yang baru bersama dengan kita, perlu kenal gitu ya. Pepatah yang lama itu masih oke lah. Tak kenal maka tak sayang. Oke, Bang Johan silakan. Salam semua saudara. Suara saya jelas. Ya, suaranya oke. Saya Johan, saya stay di Ambon. Kerjaan saya Dinas Perhubungan Darat dalam kurung ojol. Kayak gitu ya, Pak. Baik, Bang Han. Jadi ini artinya kegiatannya cukup sibuk ya setiap hari dan kira-kira Bang Johan kenal proyek Bank Injil itu ceritanya gimana? Silakan. Eh, iya, Pak. Saya eh, nggak ini sih, nggak nyari juga, cuma dengar-dengar aja, terus di apa diceritain sama Kak Dina sama Kak Esra awalnya. Tapi diajak, diajak, diajak ikut Zoom, tapi masih masih belum bisa. Itu tahun Terus berapa itu, terakhir Bang Han? tahun kemarin, Pak, bulan September kalau nggak salah. Bulan September. Oke, oke. Oh, itu masih diajak aja itu ya dan belum belum oke ya. Ya. Jadi Oke. mulai itu bulan November, Pak. Bulan November. Oke. Tuh. Bulan November berarti 1 tahun lah sekarang ya. Ya, Pak. Kira-kira cerita mereka itu Kak Dina dengan Kak Isra itu mereka cerita aja-aja itu ngapain diajak aja gitu. Ya, cerita tentang pengampunan dosa itu, Pak. Oke, pengampunan dosa. Ya. Waktu pertama sekali dengar cerita mereka, saya nggak tahu. Apakah mereka cerita biasa-biasa aja atau getol mereka cerita tentang pengampunan dosa ke Bang Johan? Awalnya biasa, Pak. Kayak Awalnya cuma biasa. Hmm. cuma karena aku sering dengerin siapa sama mereka, jadi kayak cerita terus. Oke, oke, sering ya. Waktu mereka cerita-cerita tentang pengampunan dosa, Bang Han rasa risih nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak, oke. Jadi, Malah oke. Lanjut, saya lanjut, malah Bang. Oke. saya malah setuju, terus kayak ada eh, awalnya sih nggak tertarik, Pak, cuma iya iya aja, nggak tertarik, cuma karena pernah dengar tapi nggak tertarik. Oke, oke. Kurang tertarik ya. Jadi, oke, mereka cerita tentang pengampunan dosa, mungkin cerita yang lain-lain. The, itu Iya. berapa lama sampai akhirnya Bang Han itu akhirnya ya maulah dengar gitu, mau memberi perhatian dari cerita mereka gitu. Nggak nyampe sebulan, Pak, pokoknya setelah mereka ngomong tuh kan ada Zoom gitu kan. eh Oke, Saya oke. iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng, kayak iseng-iseng, ya udahlah ikut aja lah, apa, coba-coba dengerin aja Oke, waktu gitu. pertama sekali join dengan program Proyek Bank Injil, itu tentang apa waktu itu Bang Han? Kalau aku ingat tuh, kalau nggak salah tentang perpuluhan, Pak. Perpuluhan, oke. Itu di form obrolan renungan baru atau di acara lain? Nah, acara yang mana? Saya kurang nggak ingat, Pak, tapi Nggak yang ingat saya ya? ingat tentang Oke, 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 oke. Oke, jadi ya kita mau ngobrol dulu dengan Bang Han ini karena ini kan ceritanya orang bisa mendengar Proyek Bank Injil. Waktu pertama sekali dengar Proyek Bank Injil, istilah Proyek Bank Injil, apa kesan Bang Johan? eh pesan saya kayak kayak komunitas biasa gitu loh, Pak, kayak pada umumnya. Kebanyakan juga kan kayak gini juga, kayak soalnya dulu pernah ikut kayak gini juga, Pak, via WA, tapi kayak video call bareng gitu. Ya sama aja, aku pikirnya kayak gitu. Hmm. Di awal sama gitu. Ya Tapi lama-lama gimana? Melihat sama atau beda? beda, Pak, karena DCT-nya tadi. Oh, DCT, dasar cara dan tujuannya.
Dari awal-awal itu Bang Han, apa yang membuat Bang Johan jadi merasa sepertinya oke deh komunitas ini? Awalnya tuh dengar apa, pokoknya semua perkataan Pak One apa siapapun yang ngomong saya setuju Pak. Kayak saya merasa Hmm, benar sama omongan Bapak dan yang lain yang ngomong. benar, oke oke. Ya. Tapi di situ aku kayak ini Pak. eh, Terus kata Kak Esra sama Kak Dina kan kayak tahap selanjutnya tuh harus dibaptis ulang Oh, kan. Nah terus saya bilang kayak saya percaya dan saya mengiyakan semua ini, semua itu yang dikatakan kan. Tapi kayak nggak ada dorongan Pak. Kayak nggak ada semangat buat ke situ, buat dibaptis. Tapi saya mengiyakan semuanya. oke, maksudnya nggak bertentangan dengan itu ya, tetapi maksudnya kan masih mikir-mikir ini kok diajak sampai cerita baptisan gitu. Ya, Oke. Jadi di cerita-cerita, oke itu masih cerita-cerita awal ya. Kira-kira ya. waktu mereka bicara bergeser dari pengampunan dosa sampai baptisan, itu Bang Johan merasa seperti apa itu? Apa nggak curiga ini komunitas ini apalah ini gitu? Enggak sih Pak. Karena yang diceritain Injil juga, jadi nggak ada curiga. Oh nggak ada curiga. Sampai sekarang nggak curiga ya? Nggak ada curiga. Oke, kita santai aja ya Bang Johan nggak. Saya maksud ini kan karena kita bicara soal pengalaman, kita nggak bicara soal doktrin dan sesuatu yang mungkin menarik bagi Bang Johan dan bagi teman-teman yang mungkin baru kali ini join bersama dengan Proyek Bang Injil. Mudah-mudahan ini bisa bisa membantu ya, kira-kira begitu ya. Oke, baik Bang Johan. Dari sekian topik-topik yang pernah didengar selama Proyek Bang Injil, topik yang paling membuat Bang Johan penasaran itu topik yang mana ya? Oh iya, saya pernah dengar apa? Bapak pernah cerita tentang ini Pak, tentang berbahagialah yang apa? Itu yang paling berkesan sampai aku ingat sampai sekarang. Kayak berbahagialah orang yang miskin. Mhm. Berbagilah orang miskin. Oke. Nah, Ja- siap. Saya dengar kata apa ayat itu kan udah dari kecil Pak, tapi saya nggak ngerti, Oke. ngerti maksudnya. Oke. Jadi waktu itu dapat sesuatu penjelasan tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu dari Matius pasal 5 ya. Oke. Baik, Bang Han. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar atau bertemu dengan teman-teman di Proyek Bang Injil, merasa nggak orang-orang di Proyek Bang Injil itu seperti orang aneh atau masih seperti orang biasa aja gitu? Karena maksudnya kan sedikit bicara Injil, sedikit Injil gitu kan, pengampunan dosa gitu kan, dan kemudian ikut Yesus dibanding-banding dengan yang lain. Apa kesan-kesan Bang Johan waktu pertama itu? Bisa cerita dong? Nggak ada kesan buruk sih Pak. Eh, Kayak saya apa kayak rasa tertarik aja, tertarik buat ngikutin ini terus sampai kadang tuh jadwalnya kapan aku udah login loh, aku nggak bisa masuk karena belum belum jamnya. Kayak tertarik gitu Pak, tertarik sama terus orang-orangnya juga apa welcome welcome aja gitu Pak. Oke, oke. Baik, teman-teman bisa nanti bertanya atau langsung ngobrol juga dengan Bang Johan ya. Jadi saya mulai tanya-tanya ini tentang pandangan Bang Johan. Meskipun tadi seperti oke aja, seperti melihat ini baik, arahnya baik gitu. Em, Kalau sebelumnya Bang Johan itu atau mungkin sampai sekarang ya, latar belakangnya itu orang gereja ya, orang Kristen gitu ya. Ya. Atau keluarga juga orang Kristen gitu. Keluarga dengar tentang proyek Bang Injil atau masih Bang Johan yang dengar?
masih saya sendiri Pak. Oke. Jadi waktu ya sebelum dengan proyek Bang Injil, Bang Johan itu ikut kegiatan lain juga yang maksudnya misalnya entah kegiatan misi atau doa atau apalah gitu. Oh nggak pernah Pak, saya nggak pernah kayak misi kayak gitu, nggak pernah. Oke, nggak pernah. Jadi pandangan yang dipegang Bang Johan sebagai orang Kristen bertahun-tahun begitu, seperti apa kekristenan atau gereja itu di pandangan Bang Johan? Apakah Bang Johan merasa itu jalan keselamatan atau masih ada sesuatu yang perlu diketahui atau Bang Johan merasa ya udah seperti tadi kan mungkin ya nggak ikuti aja begitu atau ada sesuatu yang terpikir dari Bang Johan? Gini Pak, saya dulu senang ke gereja kayak tiap minggu. Hmm, Tapi berhubung kayak apa ke luar kota cukup lama, nah, pas saya kembali ke gereja tuh kayak orang pada ini Pak, kayak 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 dikecilkan gitu Pak. Nah dari situ saya udah gak pernah. Jadi saya ke gereja tuh ke gereja yang jauh Pak, yang gak ada orang kenal gitu Pak. Saya tetap ke gereja tapi nggak ke gereja yang kayak jemaat saya gitu. Tapi saya ke gereja yang orang nggak ada yang kenal. oke. Nah, jadi itu karena eh, Bang Johan merasa di apa boleh dikatakan disingkirkan atau memang orang-orangnya begitu di gereja itu seperti itu sikap atau di mana? Iya Pak, orang-orang yang kayak gitu aja Pak, kayak gitu. Jadi saya Hmm. merasa saya mau ke gereja tapi di di dituduh-tuduh gitu Pak. Jadi saya memilih gereja Jauh, yang jauh. Oke. jauh. Oke ya, saya nggak tahu gimana teman-teman yang lain nanti punya pengalaman-pengalaman dengan itu ya latar belakang itu. Oke, nah pada ini kan seperti proses ya. Di masa-masa itu, bagaimana Bang Johan? Apa ada pemikiran ketika ini kenapa ini gereja saya atau yang paling dekat kok begini sikap-sikap mereka sih? eh apa nggak terpikir apa nggak ada yang salah di dalam komunitas ini? Padahal itu kan atas nama Yesus pakai Alkitab dan sebagainya. Apa terpikir sesuatu dari Bang Johan tentang keadaan itu? Saya nggak terpikiran sih Pak. Cuma saya pikir daripada saya ibadah di situ kayak nggak diterima sama mereka orang-orang. Soalnya di jemaat itu kan pasti kenal Pak. Satu jemaat kan pasti kenal. Jadi kayak teman-teman tuh pada, lu ngapain ke gereja gitu. Hmm, oke Kayak oke. dari situ saya kayak tetap ke gereja tapi nggak di jemaat saya gitu. Hmm, oke oke baik. Oke, Bang Johan, dari seluruhnya, eh, menurut Bang Johan, ada nggak filosofi hidup Bang Johan? Seperti apa hidup ini sebenarnya gitu? Bang Johan punya punya pandangan nggak dengan itu? Sesudah mengalami apa belum Pak? Sebelum sebelum. Ya, kalau sebelum mengalami sih nggak ada filosofi apa Pak. Kayak saya hidup cuma karena masih hidup aja Pak. Oke oke oke. Ya, ikut aja seperti biasa ya. Iya. Oke oke. Eh, jadi kalaupun tidak ada filosofi, Bang Johan lebih tertarik apa? Maksudnya fokus kesehariannya itu eh, ke- ya boleh katakan apa yang Bang Johan kejar lah gitu dari segi profesi atau keseharian dan seterusnya. Iya Pak. Saya kemarin cuma kerja pulang gitu aja Pak. Gak ada aktivitas lain. Oke, oke. Oke, baik Bang Johan. Jadi sekarang kita arah lagi ke apa ya ke proyek Bang Injil karena sudah ketemu dengan tadi Kak Dina, Kak Esra gitu Kak. Sini Kak Esra dengan Kak Dina ada ya? Tapi mereka dengarlah ini ya. Mudah-mudahan bisa ikut. Ada ya? Oke, oke, baik. Ya, Bang Johan. eh dari dari November lalu ya. Iya. Dari November lalu.
Saya tidak tahu apakah itu satu keputusan Bang Johan merasa bahwa oke, saya akan bersama dengan teman-teman di Proyek Bang Injil atau masih merasa saya coba amati aja dulu. Apa yang ada di pikiran Bang Johan sampai sekarang? Saya bersama Pak. Oh, oke, sudah ada sikap itu ya. Ya, Kenapa sampai Bang Johan berpikir mau bersama gitu? Karena boleh katakan dari keseluruhan kita kan kita jauh-jauh nggak saling kenal, taruhlah sudah lebih dulu kenal dengan Kak Esra dan Kak Dina. Tapi dari semua ini kan orang-orang yang agak asing sebenarnya. Kenapa Bang Johan jadi seperti, oke aku memutuskan ini saudaraku gitu. eh, karena kalau kalau jujur ya Pak, kayak kalau aku pilih di sini tuh karena satu di sini tadi, terus yang kedua karena mungkin orang kita semua nggak kenal sama saya, jadi kayak mereka nggak tahu latar belakang saya gitu Pak. Jadi mereka cuma lihat aku yang sekarang, bukan yang dulu gitu Pak. Oke, ya memang begini ya teman-teman ini menarik gitu. Eh, ada orang-orang sebenarnya, saya nggak tahu kalau semua, dia kepingin hidupnya itu nggak perlu terlalu dicampuri oleh orang lain atau dikepoin oleh orang lain. Coba berikan respon di sini. Menurut saudara, diri saudara sendiri lebih suka dikepoin orang atau saudara lebih suka seperti dibebasin aja begitu? Nggak perlu sampai dikepoin-kepoin begitu kan? Gimana juga saudara? Apakah saudara suka kepoin orang gitu kan? Seperti ya mau ingin tahu sehingga membuat orang malah jadi nggak enakan ya karena kadang kita sih seperti memberi perhatian gitu, tapi karena keterlaluan perhatian itu akhirnya orang-orang merasa tidak nyaman gitu. Nah, kalau sekarang misalnya kan saya ngobrol-ngobrol dengan Bang Johan, bukan karena saya kepoin dia, tapi karena ada kesepakatan ini menjadi bagian dari kesaksian. Kemungkinan kalau dia baru datang, baru join, kita langsung ngobrol atau langsung tembak berbagai pertanyaan, pasti Bang Johan juga merasa nggak enakan gitu kan. Tapi selama ini bersama dengan kita, saya merasa begitu juga hidup saya. Saya lebih suka. Maksudnya, udahlah kita jalani bersama dan kita mau buktikan apa yang kita kerjakan. Tapi kita punya hubungan yang 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 dekat, yang indah, yang intim dan seterusnya. Gimana menurut teman-teman? Menurut teman-teman yang sudah join malam ini kita masih sedikit ya. Tahu yang lain bermalam mingguan di tempat lain gitu. Ya, bagi teman-teman yang sudah join di sini, coba ingatkan lagi yang lain ya. Mana tahu bisa, tapi kalau ada kesibukan gak apa-apa. Gimana teman-teman di sini bisa berikan komentar? Menurut saudara lebih suka kepoin orang atau dikepoin gitu? Dan apakah Anda suka dengan cara itu? Oke, sementara itu diberikan respon, saya lanjut dengan Bang Johan. Baik, Bang Johan, artinya eh, sebenarnya apakah ini karena generasi baru sekarang begitu sikapnya tidak suka seperti kenapa harus peduli sekali dengan masa lalu saya? Karena kadang begini ketika orang melihat masa lalu kita, kita pun berubah sekarang mereka seperti nggak pernah percaya itu, gitu. Mereka selalu melihat masa lalu kita. Apakah saudara mengalami hal itu? Apakah teman-teman lain mengalami itu? Saya tanya Bang Johan. Apakah Bang Johan merasa bahwa orang-orang yang selama ini dekat dengan Bang Johan, bukan di antara kita, di luar ya. Apakah mereka itu seperti tidak bisa mempercayai Bang Johan ketika berkata kepada mereka, aku ini orang yang sudah berubah? Atau gimana? Silakan Bang Johan. Iya sih Pak, mereka masih nggak percaya karena masa lalu. Mereka selalu lihat masa lalu saya Pak, jadi mereka nggak percaya. Kayak aku mau ngomongin yang baik pun tetap mereka nggak percaya. Itu ya, itu ya. Nah, sekarang ketika mendengar berita di proyek Bang Injil, dan proyek Bang Injil itu memberikan penegasan bahwa Allah itu mengampuni kita dan melupakan semua masa lalu kita. Dia tidak memperhitungkan. Apakah Bang Johan lebih percaya itu bahwa memang begitu sikap Allah dan begitulah seharusnya sikap orang-orang yang percaya kepada Kristus? Gimana harapan Bang Johan tentang itu? Ya harapan saya sama kayak sikap Kristus Mhm. yang nggak perhitungkan masa lalu kita, kesalahan kita. Oke.
Baik. Karena saya Bang harap Johan, juga, lanjut, 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 Johan. saya harap juga semua orang kayak gitu Pak. Oke. Karena saya juga nggak pernah apa, nggak pernah mandang orang dari masa lalunya. Mhm, mhm. Oke, oke, betul, betul. Boleh tanya nggak, Bang? Ya Pak. Pernah pernah dendam nggak dengan orang? Oh tidak Pak, Tidak. Oke. Pernah marah? enggak Pak. Saya orangnya nggak pernah marah Pak. Wah, Kalau dimarahin luar tuh, biasa. Thank you, Bang Wan. Oke. Ini gimana di sini yang masih marah-marah udah dapat Injil masih marah-marah gimana? Ini 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 apa ya? Ini kepolosan atau ketulusan dari Bang Han berarti nggak marah-marah untuk apa marah-marah? Oke, saya mengerti kenapa Bang Han tidak ya seperti itu tadi yang mau cari. Jadi ini betul-betul dalam hatinya cari kedamaian gitu. Oke, Bang Han. Jadi misalnya begini, kalau orang marah kepada Bang Johan, apa yang Bang Johan lakukan? Kan maksudnya Bang Johan itu kan nggak marah gitu. Tapi orang lain itu marah atau ya nggak bisa dihindari lah entah apa yang mereka lakukan yang nggak baik gitu. Bang Han mau lakukan apa? terakhir 2 hari yang lalu saya dimarahin sama papa saya. Oh iya. Terus? Ya, karena udah sering, saya bukan dimarahin, bukan ini Pak. Jadi udah dari kecil saya kalau dimarahin jadi kayak udah lah, udah terbiasa, jadi udah tinggal pergi aja masuk kamar gitu aja. Oh, oke. Sudah segede ini masih dimarahin ya, dianggap seperti masih anak-anak itu. Ini gimana di sini ada orang tua yang tidak mempercayai anaknya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ini seharusnya kan kalau anak itu masih belum sekolah, kemudian sudah TK, maksudnya tadi Batita itu ya 3 tahun, kemudian TK, kemudian dia masuk SD, kemudian masuk SMP, SMA, udah tamat gitu kan. Kuliah dengan kerja itu udah sama. Artinya orang-orang, anak-anak ini mereka bukan anak-anak lagi, mereka seharusnya sudah mandiri umur 18 tahun ke atas. Sekarang kan berubah-berubah apa namanya ketetapan pandangan orang ya, termasuk pemerintah tentang di dewasa itu apa dulu umur 18 tahun, kemudian 20 berapa sekarang 21 tahun yang sudah menikah dan seterusnya umur sekian sekian gitu. Tapi maksudnya begini, pernah nggak teman-teman yang di sini pernah diperlakukan seperti orang yang masih itu tadi ya masih sama aja gitu kan? Dianggap seperti anak-anak terus padahal udah besar. Orang tuanya masih bicara seperti masih masih umur masih kecil gitu kan. Atau jangan-jangan Anda juga melakukan hal yang sama kepada orang lain ya, seperti itu. Bang Johan tadi punya pengalaman itu menarik itu. Makasih itu Bang Johan. Tidak marah, tidak dendam, tapi dimarahin. Kalau dimarahin udah menghindar gitu. Sesudah Bang Johan mendengar berita Injil, apa di hati Bang Johan tentang ya pesan Injil ini gitu? Apa yang sangat sangat penting di hati Bang Johan? Silakan. Eh, Kalau jujur sih saya lihatnya lebih santai aja Pak. Apa-apa santai aja, nggak terlalu gimana ya, kalau bahasanya berasa gerusuk gitu Pak. Nggak panik-panik, udah santai aja. Saya ambil contoh tuh kayak waktu Yesus dikhianati sama 2 muridnya, dia udah sama apa Pak, Petrus. Kan Yesus dari awal udah tahu ya Pak, mereka bakal khianati, tapi Yesus santai aja Pak, nggak marah-marah, nggak gimana-gimana, santai aja. Baik, baik. Saya mengerti santai itu maksudnya ya nggak harus memaksain gitu ya. Itu bisa jadi karena mempercayai sesuatu yang lebih baik ke depan terhadap pribadi seseorang. Nah, ini soal bahasa aja. Oke, eh, Bang Johan ikut apa ya? KPBI, Bang? Ya. Oke. Dari pelajaran KPBI yang pertama sekali berkesan dari ajaran itu apa yang sampai hari ini hidup di dalam hati Bang Johan? Nah, roh yang menginsafkan kemarin Pak. Mhm, mhm. Roh yang menginsafkan. Gimana? Boleh cerita sedikit Bang Johan tentang itu? eh iya Pak, kayak saya di tiap hari di jalan ya Pak, kayak ada aja yang ngerjain apa,
yang bikin emosi, tapi kayak eh, roh yang mengisahkan bahwa kita nggak apa kamu nggak di situ lagi, gak usah gak usah marah-marah, gak usah, udah ambil santai aja. Oh, oke, 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 oke. Oke. Mhm. Saya kemarin pernah ditabrak, udahlah santai aja udah, yang penting nggak apa-apa. Oh, oke, begitu ya. Hmm. Ya, Sesudah sesudah ketemu dengan proyek Bang Injil, Bang Johan pernah cerita nggak kepada orang lain tentang proyek Bang Injil ini? sebetulnya pernah Pak. Cuma eh, udah beberapa orang, cuma ada yang berapa hari yang lalu tuh, Hmm. minggu yang lalu apa, saya nganterin orang, terus dia ngobrol-ngobrol tentang Natal, tentang gereja, tentang jemaat gitu kan. Saya beritakan, saya bilang, Bapak udah udah tahu nggak kalau Bapak dosanya udah diselesaikan? Nah, Hmm. dia jawab, udah dong. Terus Hmm. saya bilang, udah itu gimana Pak? Kayak ada pengertian apa? Kayak udah karena apa, percaya karena semuanya udah selesai apa gimana? Tapi orangnya diem, nggak ada. Terus setengah apa 15 menit apa? Diem, nggak ada jawaban Pak. Hmm. 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 Ya, saya juga diem Pak. Soalnya dia nggak ada jawaban. Orang dia diam ya. Iya, betul, betul. Terus ada lagi Pak satu. Hmm. Ya, kalau yang satu ini lebih ekstrim Pak. Hmm. Jadi saya dapat customer cewek yang nganter. Terus dia kan habis berantem sama suaminya. Hmm. Dia habis berantem sama suaminya. Saya diam aja. Dia ngoceh-ngoceh di belakang kan. Saya diam. Nah, sampai tempat tujuan, ya saya apa seperti biasa kayak pada umumnya, makasih gitu kan. Nah, Hmm. tapi dia kayak dia bilang, Pak bisa temenin cerita. Ya udah, saya dengerin dia cerita Kak. Pak, jadi saya cerita itu di depan Alhamidi. Saya terus cerita tentang Injil ya Pak. Saya Yep. cerita tentang Injil. Dia bukannya ini Pak, malah baper Pak. Jadi saya bingung ini. Oh, bapak. Bapernya gimana Mas? Dia bilang suka gitu sama orang kayak gini, kayak kayak saya. Nah, saya juga bingung kalau kayak gini bahasanya kemana. Begitu ya. Oke. Oke, oke ya, salah mengerti. Oke, baik Bang Johan. Saya akan ngobrol habis ini tentang pengalaman pribadi Bang Johan dari ya secara khusus berapa topik tadi Bang Johan udah cerita kepada orang bagaimana dosamu dan seterusnya. Kita akan ngobrol santai sampai sesudah ini. Tapi sebelum ke sana, sebelum saya tanya-tanya itu, kita lihat dulu ada tulisan dari teman-teman kita di ruang chat ya. Di sana, oke ada komentar dari Bu Sandrita ya. Nggak suka dua-duanya, Pak. Oh iya, nggak suka dua-duanya itu tadi yang apa kepoin orang dan dikepoinnya. Oke, dari Bu Tumpal, untuk hal pribadi saya tidak suka dikepoin orang, dikepoin orang lain dan tidak mengkepoin orang. Nah ini juga. Tapi ketika berbicara tentang berita Injil dan ajaran yang membersihkan dan meneguhkan, saya bersedia dikepoin. Oke, oke, oke. Ya, istilahnya bebas lah itu ya, lebih terbuka gitu. Ya sebenarnya kan yang kita nggak suka yang dikepoin ini kalau masalah pribadi kita gitu. Masalah pribadi itu maksudnya hidup yang ya hidup di dalam dunia ini gitu kan yang ya kehidupan yang lama lah gitu. Oke, baik, makasih Bu Ana dari Pak Krisnawang. Saya mau belajar menyambut orang lain hanya karena Kristus seperti tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 2 dulu ya. Isinya 1 Korintus 2 ayat 2.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Iya, ayat ini sebenarnya sangat membantu kita ya. Kalau boleh jadi ayat hafalan ini bagi teman-teman. Artinya begini, kalau tahu hal ini, kalau ketemu saudara seiman itu, nggak usah cerita macam-macam deh. Pandangan, segala macam. Cukup, cukup tahu tentang Injil gitu. Kalau berhubungan dengan Injil, mari kita bicara, gitu. Jadi, bukan mau menyelidiki orang lain, kelemahan, kekurangan, latar belakang, dan lain-lain. Sebaliknya, jika saya suka menceritakan diri sendiri, padahal orang lain nggak kepo tentang saya, ini kan mau menonjolkan diri sendiri namanya. Oke, baik. Wah, itu makasih Pak Nawang sudah berbagi. Jadi ada dua bagian di sini. Satu, kalau ingin tahu tentang orang lain, sebenarnya nggak cocok lagi lah dengan kita yang sudah ada di dalam Almasih atau dalam Kristus. Karena yang kita mau tahu itu kan Injil. Sepatnya nggak teman-teman? Gimana? Oke itu ya. Dan yang kedua, ya kalau saya cerita pun ngapain cerita diri sendiri. Beginilah saya, beginilah masa lalu saya, dan seterusnya. Kalau kita cerita sekarang, nah ini mungkin yang sebentar lagi mau mau ajak ngobrol dengan Bang Johan. Mau cerita-cerita tentang ceritanya di dalam dirinya oleh Kristus gitu. Oke, sekali lagi untuk penama makasih. Bu Murniati, saya tidak suka mengkepoin orang dan tidak apa ini di mengkepoinnya. Maksudnya suka dikepoin orang gitu ya. Oke, baik, baik. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bicara langsung sebelum saya ke Bang Johan? Disilakan kalau ada. Ya, salam Pak One dan Bang Johan. Ada pertanyaan dari Elizabeth, Pak. Silakan Kak Sabet, silakan. Bang Johan, sebelum mengalami Injil emang nggak pemarah ya? Atau setelah mengalami Injil baru nggak pemarah? Kepo ini, Pak. Ya, Thank nggak you, Pak. apa-apa. Kalau di sini kan dikepoin nggak apa-apa gitu. Bang Johan sudah siap. Oke, Bang Johan silakan aja langsung. Eh, marah-marah sih enggak kak, Elizabeth, tapi langsung berantem aja. Nggak ada pengantarnya gitu ya. Ya, jadi saya dari waktu sekolah tuh bandel pak. Jadi kalau ini sedikit langsung berantem, dikit-dikit berantem gitu. Jadi Johan itu termasuk pendiam atau gimana gitu? Pendiam kalau ini pak, pendiam kalau di rumah pak, lebih tepatnya. Oke, kalau di rumah pendiam di tempat lain, oke bebas ya. Makasih Bang Johan. Ini jawabannya jawaban yang apa loh Kak Sabet ini? Gimana itu Kak Sabet? Mau cerita gimana itu Kak Sabet? Itu itu apa ya, Pak ya? Buat shock tadi jawabannya, Pak ya. Iya, ya. Istilahnya jangan pijak ekor aku. Kalau dipijak aku makan gitu ya, Pak. Itu Iya, masa lalu, iya. masa lalu, masa lalu. Iya, iya, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Makasih, Bang Johan. Itu aja sih. Oke, makasih pertanyaan. Silakan yang lain, ada yang mau tanya langsung? Ini, oke. Silakan kalau ada yang langsung mau. Baik, belum ada ya. Nanti dilanjut-lanjut. Silakan menulis juga di ruang chat kalau ada yang mau sampaikan. Oke, Bang Johan. Ada beberapa poin penting dalam ajaran yang dibagikan di konsultan apa di proyek Bank Injil. Nah, sebelum ke sana, perihal tentang pertanyaan saya ke pertanyaan yang pertama dari Kak Esra dengan Kak siapa ini Kak Dina tadi.
pertanyaan yang berhubungan dengan pengampunan dosa itu. Gimana pengalaman Bang Johan dengan itu? Kapan punya pengalaman dosanya diampuni? Atau bagaimana ceritanya kisahnya? Disilakan. Eh, mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Saya kurang ngerti Pak. Oke, pertanyaannya, ini kan di masa-masa sebelum ini ya, 1 tahun yang lalu bertemu dengan Kak Esra dan Kak Dina, lalu salah satu pertanyaan utama mereka waktu bertemu itu Kak, apakah dosa, ini mengenai pengampunan dosa. Jadi Bang Johan sendiri punya pengalaman tentang pengampunan dosa itu seperti apa? Apakah sudah mendapat hal itu? Bagaimana ceritanya, prosesnya, atau seperti apa? Disilakan Bang Johan, cerita bebas saja. Oh iya Pak. Saya pernah dengar tapi mekanismenya nggak kayak yang di sini, yang kayak di sini Pak. Jadi saya dengar dosa udah selesaikan tapi mekanismenya nggak kayak di sini. Kayak kalau di sini kan tuntas, udah nggak ada dosa lagi kan. Kalau di ajaran lama tuh kayak kita harus kayak Kristen pada umumnya loh Pak. Kayak harus minta ampun. Kalau eh, kayak gitu-gitu loh Pak. Kayak kalau berdua harus minta ampun gitu. Dan gitu sih Pak. Oke, ini sih sepertinya ada kaitan pandangan yang Bang Han. Karena ada banyak yang salah itu, salah kaprah ya, salah kaprah. Asal mengerti tentang proyek Injil karena mereka mengira proyek Injil ini ada di salah satu paham yang ada di seluruh bumi. Harus katakan itu ya. Paham di salah satu seluruh bumi, misalnya paham sekali selamat tetap selamat. Oke, atau paham yang ini semua paham-paham yang baru sebenarnya. Sekali selamat tetap selamat itu kan itu paham dari tulip, paham dari Calvinis itu ya, Calvinisme dengan ajaran tulip ya. Itu tulip itu singkatan sebenarnya itu sekali selamat tetap selamat ada beberapa bagian. Eh, T itu kalau dimulai dengan T itu total depravity itu kehancuran total dan itu sangat terkenal bagi orang-orang penganutnya gitu kan. Sedangkan yang lain seperti Ortodoks atau Katolik tidak menganut paham itu gitu. Nah, jadi kehancuran total lalu nanti keselamatan dan seterusnya. Ada juga pandangan lain yang baru-baru ini sekarang seperti paham yang ada di apa itu ada pendeta di Singapura itu namanya eh, siapa ya? Itu penganut paham apa namanya itu? Dia punya paham tentang keselamatan itu. eh saya lupa apa namanya kemarin ya. Ada beberapa paham tentang itu. Hyper Grace, Pak. Hyper Grace, ya betul. Makasih Pak Nam. Ya, Hyper Grace. Pak Joseph Prince. Ya, Joseph Prince, ya, ya betul. Kemudian ada paham kemarin yang muncul juga seperti udah nggak usah berbicara tentang dosa dari Kristen progresif dan seterusnya. Jadi kadang kita dihubungkan dengan itu ya, Bang Johan dan teman-teman. Ya, meskipun mungkin ada beberapa teman-teman nggak tertarik dengan itu, tapi ada orang lain yang ketika kita berbicara ini, mereka hubung-hubungkan gitu kan. Dan ini yang sebenarnya, ya sebelum kita ketemu sebenarnya teman-teman, sebelum ada istilah proyek Bank Injil ini, saya dalam perjalanan saya sebelumnya, setiap kali saya berbicara tentang kebenaran yang lurus dalam Alkitab, orang selalu berkata, oh Pak One ini pahamnya di sini gitu kan. Kenapa begitu? Karena mereka mendengar kita sepotong gitu, nggak melihat secara utuh. Nah, di kursus Proyek Bank Injil kita berbicara secara utuh. Nah, berkaitan dengan itu misalnya begini. Tadi Bang Johan berkata di sini kita berbicara tentang dosa diampuni tuntas, nggak perlu minta ampun lagi. Ini salah satu yang mau dibahas sebenarnya dengan teman-teman instruktur. Kita mau bicarain lebih banyak nanti tahun depan. Supaya kalau ada orang luar yang mencoba seperti mengganggu teman-teman dengan paham ini, kita akan lihat gimana sih letak perbedaannya. Kalau saya tanya Bang Johan dulu, menurut perasaan Bang Johan, sampai sekarang merasa nggak ada dosa yang belum tuntas dalam hidup Bang Johan? Silakan Bang Johan. Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya.
Oh, ada Pak, masih ada. Eh, mungkin mata Pak, kayak kalau lihat masalah laki-laki lah Pak, kayak gitu lah Pak. Oke. Nah, ini berarti sikap ya. Ya, Sikap berdosa karena Yesus pernah memberikan peringatan, jika matamu jahat, cungkil matamu itu gitu kan. Lebih baik kamu bermata sebelah hidup daripada bermata dua tapi dua-duanya masuk neraka gitu. Tapi seluruh hidup masuk neraka. Itu harus dimengerti sebenarnya maksudnya itu gimana. Nah, sekarang kalau pengertian dosa ya, ini berhubungan dengan dosa. Teman-teman di sini juga bisa kasih komentar. Ada nggak di antara teman-teman yang merasa sampai hari ini ada dosanya yang belum tuntas gitu? Ini kita bisa diskusi ini bagi teman-teman yang lain. Oke, Bang Johan merasa sebenarnya nggak ada lagi. Tapi cuma ada tuduhan kadang-kadang dengan kesalahan-kesalahan seperti mata gitu. Bang Johan mulai percaya dosa Bang Johan itu dihapuskan kapan? lebih tepatnya tuh pas setelah ceritanya kan dari awal itu Pak, kayak apa pas eh, aku ketemu sama Kak Esra sama Kak Dina tuh, yang aku tadi cerita tentang kayak nggak ada dorongan gitu Pak. Nah itu saya pas di situ Pak Herman lagi di Ambon Pak. Nah terus Kak Dina hubungkan saya sama Pak Herman. Mhm. Nah terus di situ saya cerita tentang kayak saya udah percaya, udah nggak ada yang aku apa inilah dari semua ajaran di sini, cuma kayak nggak ada dorongan. Nah terus sama Pak Herman tuh dijelasin kayak kamu ngerasa tertuduh karena kamu merasa nggak pantas gitu Pak. Oh dari situ saya baru, dari situ langsung saya mulai percaya Pak. Oke, mulai percaya. Jadi Bang Johan mulai percaya bahwa dosa itu sebenarnya bukan karena kita berjuang untuk selesai, melainkan karena Allah dalam hukumnya menyatakan dosamu sudah selesai. Seperti itu Bang Johan. Ya, Jadi Allah yang berkata dosamu selesai, bukan karena kita berkata dosaku selesai. Gimana ya teman-teman? Coba perhatikan ini. ya, Ada banyak ada banyak yang mungkin salah salah itu gitu kan. Selalu bersaksi tadi seperti peringatan Pak Nawang. Jangan cerita dirimu dong. Cerita tentang Kristus. Itu poin penting loh teman-teman. Kalau kita sebagai saksi Injil, kita itu nggak pernah berkata begini, oh aku dosaku sudah selesai. Seolah-olah kita itu orang yang ada andil di sana. Tapi kita harus cerita bahwa Kristus telah mengampuni dosamu gitu. Saksi. Jadi Bang Johan menyadari bahwa Allah menghapuskan dosa. Kalau begitu, dosa Bang Johan itu dihapuskan bukan karena berdoa, bukan karena beribadah, bukan karena ikut proyek Bang Injil, tapi karena mendengar satu berita bahwa memang dosa semua orang ini seharusnya Allah sudah ampuni karena kematian Kristus. Dan karena Bang Johan mulai percaya, kira-kira begitu. Saya suka bahasa itu maksudnya. Oke, saya mulai percaya. Kalau demikian, kalau begitu, apakah Bang Johan sejak itu ketemu dengan Bang Herman masih tetap percayanya sampai hari ini bahwa tidak ada dosa yang tidak dihapuskan dalam diri Bang Johan oleh karena Kristus? Gimana? masih Pak. Silakan. Ya, masih Pak. Oke, apa yang membuat Bang Johan terlalu yakin dengan itu? Eh, ya saya yakin Pak kalau dosa saya sudah ditebus sama Kristus di kayu salib. Kalau begitu, waktu cerita kepada teman-teman tadi, berarti Bang Johan cerita juga kepada mereka bahwa, teman-teman, Kristus loh yang menghapuskan dosa kita. Jadi bukan Ya, menampilkan bahwa dosaku sudah diampuni gitu. Tapi bercerita ya, kepada mereka bahwa Kristus telah mengampuni dosa. Oke, baik. Makasih Bang Johan. Ini teman-teman sekaligus tips ini supaya kalau ada yang bertanya gimana saya bercerita Injil sebenarnya. Poin yang paling penting yang harus disentuh dalam cerita Injil itu. Dan bersyukur karena teman-teman tadi seperti Kak Dina, Kak
Esra dan juga peneguhan dari Bang Herman itu menyentuh menyentuh tentang persoalan dosa. Itu harus tuntas dulu karena ini kan kalau orang hanya punya pandangan, oh udah dosaku sudah diampuni, sekali selamat tetap selamat gitu kan. Misalnya begitu karena pandangan udah tidak ada dosa lagi. Jadi udah tenang-tenang aja. Kristus sudah menanggung itu 2000 tahun yang lalu. Jadi kita ini semua tidak ada lagi dosa gitu. Pandangan-pandangan seperti itu. Atau berkata, udah bagaimana mungkin kan kesalahan-kesalahan itu nggak sejahat itulah Allah. Masa dosa-dosa begitu diperhitungkan gitu. Alkitab dengan tegas menyatakan dosa harus dihukum. Karena serius tentang dosa itu makanya Allah buat jalan karena nggak ada jalan lain. Kita nggak bisa buat jalan atau menganggap sepele tentang hukum ya tentang dosa itu. Dosa, kesalahan dan pelanggaran itu harus dihukum gitu. Baik, Bang Johan. Jadi tadi kan sempat saya dengar ada cerita sampai kepada baptisan. Gimana ceritanya itu Bang Johan tentang baptisan? Apakah akhirnya Bang Johan dibaptis atau sampai sekarang masih ada tanda tanya tentang itu? Saya udah dibaptis Pak. Pas eh, setelah malamnya ketemu Pak Herman, besok paginya langsung dibaptis. Oh begitu ya. Wah, Pak Herman ada di sini? Ada Pak. Oke, Pak Herman bisa bercerita sedikit dong. Bagaimana kesaksian itu? Halo, Ya, malam Pak One. Salam semua saudara. malam. Ya, saya cuma bercerita saja, Pak. Meneguhkan keputusannya semua. Saya yakin Roh Kudus yang menguatkan Bang Johan waktu itu ya. Karena waktu itu ada keraguan dari Bang Johan karena dia merasa masih tertuduh. Jadi dia sebenarnya setuju dengan apa namanya? Dengan apa yang kita bicarakan, apa yang disampaikan Pak One sama si Kak Dina, Caka Esra. Cuman dalam hatinya masih ada tertuduhan bahwa dia masih seperti belum layak, masih masih melakukan melakukan dosa seperti itu, Pak. Jadi saya sampaikan bahwa Kristus sudah maksudnya menebus dosa kita, Yesus di kayu salib kan, jadi sudah mati, dikubur, bangkit untuk menebus dosa kita. Nah, seperti itu harus. Jadi besoknya baru dia hubungi saya lagi, gitu Pak. Oke, baik, makasih. Ya, itu berarti uh, bagi teman-teman juga clear di sini ya gimana kesaksian itu dan di sana ada Pak Herman terlibat dengan itu dalam peneguhan kesaksian sampai kepada baptisan itu. Ini salah satu loh kesaksian perjalanan para pengikut Kristus itu teman-teman. Sangat sederhana, tidak ada sesuatu yang ritual-ritual, ketemu berbicara meneguhkan dan seterusnya. Jadi ya makasih Pak Herman apa yang sudah terjadi itu dan salah satu itu masalah bagi banyak orang sebenarnya karena ada tuduhan gitu. Tuduhan itu bahwa wah iya ya saya masih berbuat salah. Misalnya sekarang Bang Johan tadi barusan berkata ada masalah dengan mata saya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ada tuduhan, Roh mengajarkan kita bagaimana melewati itu. Tapi nanti kita bicara itu. Dari teman-teman yang ada di sini, menurut Anda ketika berbicara tentang dosa dan mungkin ada di antara kita yang seperti sudah hafal karena apa ya? Karena paham, oh iya dosaku sudah diampuni. Nah, ini harus berkaitan dengan semua aplikasi dalam hidup kita, dalam kesaksian kita, dalam perkataan kita. Tetapi bagi teman-teman yang baru mendengar kabar ini, mungkin agak terganggu. Misalnya kemarin seperti Pak Daniel Hontong itu kan, itu dia frustrasi itu gitu kan. Jadi padahal sebenarnya saya pikir kalau dia oke aja, saya sudah ubah bahasa saya dengan bahasa yang begitu halus dan tapi ketika itu menjadi ya dia mempertajam itu dan dia seperti menyindir itu, ya kita menantang. Itu memang agak sifatnya pengetahuan ya. Menantang itu maksudnya jadi apa yang Anda tahu tentang pengampunan dosa gitu. Apa ceritanya dalam Alkitab? Jadi cerita itu tadi sebenarnya Allah dari pihak Allah mengampuni dosa kita dan tindakan itu adalah dalam Kristus. Tapi respon kita bagaimana? Nah, jadi Bang Johan, makasih tadi Pak Herman.
Artinya begini, ketika ada perasaan-perasaan itu sebenarnya itu bukan dosa. Tapi perasaan-perasaan itu adalah tuduhan dalam diri kita karena fisik, karena daging ini gitu. Nah, saya tidak bahas lebih jauh di situ, tetapi saya coba tanya kepada Bang Johan. Oke, dari pengalaman itu sejak dibaptis bersama dengan Pak Herman, eh, dan perjalanan sesudah itu, eh, dalam cerita malam ini sebenarnya saya memilih salah satu topik itu adalah harta yang bernilai gitu kan. Ada nggak dari teman-teman bisa bantu kita membaca kitab dari Matius ya, pasal 13 ayat 44 sampai 46. Nah, ini tema wawancara saya dengan Bang John sebenarnya. Yang ketemu silakan Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya baca Pak, Silakan Kak Sari. terjemahan baru Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian, Pak. Baik, makasih Sabi. Bang Johan, dari cerita ini ada dua jenis atau dua tipe orang. Yang pertama model orang yang menemukan harta terpendam, dan yang kedua orang yang menemukan mutiara. Kalau dalam perjalanan Bang Johan itu merasa mirip yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang seperti penemu harta terpendam atau seperti penemu mutiara yang berharga? Nah, saya jelaskan dulu bagi teman-teman supaya nanti bisa melihat ini juga dalam diri saudara-saudara seperti apa saudara. Kalau yang pertama itu penemu harta terpendam itu berarti dia itu nggak sengaja gitu. Dia itu adalah orang yang seperti dalam perjalanan hidup begitu biasa-biasa aja. Tiba-tiba dibawa dia satu tempat seperti, wah di sini ada harta terpendam. Dan yang menariknya dalam cerita itu, orang yang menemukan harta terpendam itu, eh dikatakan tadi di ayat 44. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oleh karena sukacitanya, jadi dia menjual ladangnya bukan karena emosional, tapi karena sukacitanya, karena itu jelas bagi dia. Kita sudah bicara kemarin kalau Allah berbicara kan atau Allah memberitahu sesuatu nggak mungkin nanggung-nanggung lah kan begitu. Makanya kalau ada orang yang mengambil keputusan lalu menyesal di tengah jalan, kayaknya orang ini nggak dengar jelas itu kan. Kenapa sampai begitu? Dan kalau yang tipe kedua itu ayat 45-46, itu orang yang mencari mutiara yang indah itu, jadi yang bernilai tinggi itu kalau dalam terjemahan lain. Nah, setelah ditemukannya mutiara yang bernilai tinggi itu, yang berharga itu, ia menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Orang yang kedua ini adalah orang yang memang pekerjaannya mencari sepanjang masa. Dan sekarang dia menemukannya. Dan ketika dia menemukannya, sama tindakannya adalah mengambil seluruh miliknya, tukar. Nah, kalau pengalaman Bang Johan, akhirnya ketemu Injil Kerajaan Allah. Dari teman-teman yang bersama selama ini di pekerjaan proyek Bank Injil. Bang Johan merasa mirip seperti apa Bang Johan? Silakan. Eh, yang ayat 44 Pak, yang apa menemukan harta harta terpendam di ladang. Oke, ya, Bang Johan bisa cerita, cerita bebas saja, Bang. Oh iya Pak, Mengapa sampai merasa seperti itu? karena saya nggak mencari Pak. Kalau yang di ayat 45 sama 46 kan di sini dia kerjanya emang mencari Pak. Kalau saya kan nggak mencari. Tapi tiba-tiba aja gitu Pak.
kayak tiba-tiba ketemu Kaisar Kadina terus gak lama Kak Herman di Ambon, jadi kayak gak nyari tiba-tiba aja kayak dipilih. Hmm. Jadi berita mereka itulah harta terpendam ya. Iya, Gitu, oke. Jadi kalau dalam cerita itu Injil sudah dapat ini harta terpendam. iya Pak. Bagaimana Bang Johan punya pengalaman bahwa apakah milik Bang Johan yang entah apa miliknya lah selama ini yang dianggap bernilai, mungkin banyak, itu udah ditukar apa belum? Seperti orang itu gitu. Eh, saya gak punya apa Pak, dari awal juga saya orang yang eh, punya masa lalu yang buruk, jadi saya udah tinggalin semua itu Pak. Oke, begitu ya. Jadi Ya, bagi Bang Johan nggak ada sesuatu yang bernilai amat juga sebelumnya, ya. Jadi ketika ketemu dengan Injil, ya udah ini semuanya. Jadi nggak, memang udah lepas semua itu ya. iya Pak. Oke, baik. Makasih Bang Johan. Teman-teman semua, ini sebenarnya cerita ini punya kesejajaran dengan seorang kaya yang muda itu, seorang pemimpin yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, perbuatan baik apa yang saya lakukan supaya saya masuk kerajaan surga? Singkat ceritanya, Yesus menjawab, begini saja, kalau mau sempurna, jual seluruh hartamu. Kan begitu ya. Ini disuruh jual hartanya. Kalau di sini, orangnya dengan sengaja sukacita menjual hartanya. Perhatikan itu ya. Jadi Yesus berkata, jual seluruh hartamu, kemudian bagi-bagikan. Berarti selesailah itu. Nggak ada lagi yang bernilai kalau sudah dibagi-bagi kepada semua orang kan. Secara khusus orang miskin. Kan kalau misalnya Anda bagi harta kepada orang miskin, nggak bisa dia kembalikan. Namanya orang miskin. Makanya Yesus menyuruh bagi-bagikan kepada orang miskin. Bukan bagi-bagikan kepada rentenir. Orang kaya, nanti kamu dapat bunga. Enggak. Bagi-bagikan kepada orang miskin, Anda tidak punya apa-apa. Sudah itu datanglah kemari dan ikutlah. Jadi rata-rata orang yang dipanggil oleh Yesus dalam kerajaan Allah itu adalah mereka yang memang menganggap mereka tidak punya milik lagi yang perlu dipertahankan. Tapi sayangnya orang kaya itu memang dia nggak tinggalkan. Tapi dalam cerita ini orangnya dengan sukacita. Ya, teman-teman bisa melihat apa yang terjadi dengan Bang Johan. Memang ya udah tidak merasa itu gitu ya. Nah, ini kan sekali lagi kita bercerita ini moga-moga Bang Johan kan terus bersemangat dalam mengikut Kristus sesudah dia dapatkan itu dan juga teman-teman semua di sini. Saya nggak tahu bagaimana pengalamannya bisa cerita dikit dong apa gimana pengalaman bertemu dengan Injil. Apakah seperti penemu harta terpendam atau penemu mutiara yang berharga gitu. Bang Johan berkata tadi saya lebih mirip kepada penemu harta terpendam. Oke, saya akan tanya lebih jauh tentang ini karena kalau harta terpendam, apakah Bang Johan merasa harta itu udah habis sekarang atau masih ada terus? Ah, sesudah ini, saya akan bacakan dulu tulisan dari teman-teman. Dari Kak Rosita Mei, salam Pak One dan saudara semua. Di kepoin itu sangat tidak nyaman, maka dari itu saya tidak suka kepo ke orang lain. Ya, itu bagus ya. Karena kalau kita lakukan itu, kita akan dapatkan hal yang sama. Kadang-kadang begini loh teman-teman, kita jadi marah-marah sendiri. Kenapa orang ini melakukan ini bagi saya? Coba sebelum marah kepada orang lain, saya ada saran malam ini. Coba cek diri saudara, jangan-jangan Anda lakukan, sering lakukan yang begituan. Gitu. Itu cara apa loh, membantu untuk memeriksa diri gitu. Karena dalam hukum, dalam kerajaan Allah itu hukumnya itu sebenarnya untuk mendapat segala sesuatu itu adalah kesadaran diri. Jadi menyadari keadaannya itu. Makanya kita dalam penelitian itu kan ya teliti diri dulu, kemudian baru teliti kebenaran, baru teliti orang lain. Oke, makasih Kak Rosita Mei. Kak Rini, saya nggak suka kepoin orang lain. Kalau orang lain kepoin saya, nggak masalah jika itu bukan bagian privasi. Oh. Jadi kalau bagian privasi bagaimana? Eh, Gimana Kak Rini? Harus dijawab ya Pak. Eh, nggak kalau mau dijawab saya. Gimana kalau ini seperti ada komanya gitu, makanya saya tanya gitu.
Ya, Kak, kalau eh, kan biasanya orang kepoin itu kan kalau misalnya nanya secara langsung kan kita kan tahu Pak memilah yang mana yang mau diceritakan dan yang mana yang tidak kita ceritakan gitu ya Pak. Tapi kan ketika dia yang kepoin kita eh, kepada orang lain kan itu bukan maksudnya kita kan nggak bisa seperti menghalang-halangi orangnya juga supaya tidak mengkepoin kita kepada orang lain ataupun dalam artian gosip gitu ya Pak. Makanya tadi saya bilang jikalau bukan bagian privasi ya saya sejauh apa yang mereka mau tahu tentang saya nggak ada masalah gitu Pak sambungannya Pak. Berarti kalau privasi tadi mau diapain orang itu? Nggak dijawab Bapak. Oke, baik, baik. Makasih, makasih. Baik, makasih Kak Arini. Jadi artinya begini, ketika kan begini dalam kehidupan sehari-hari itu, ya kita kan nggak bisa melarang orang lain apa yang mereka buat. Tapi ini lebih kepada sikap kita untuk menunjukkan sikap kita sebagai pengikut Kristus. Nah, ini yang lagi dibagikan kepada kita oleh Bang Johan karena ini meskipun baru ya, maksudnya pengalamannya dengan Injil itu baru, tetapi nanti kita bincang-bincang lebih jauh lagi lah, masih ada waktu ya. Sekali lagi makasih Kak Arini dan Kak Olin. Saya nggak tahu saya kepo atau tidak, tapi kalau kenal pertama dengan orang, saya akan tanya sedetail mungkin tentang orang itulah. Ini hati-hati ya kalau baru ketemu dengan Kak Olin. Sedetail mungkin dengan orang itu sampai ke orang tua, anak keberapa dan lain-lain. Oke, pengen tahu kadang perlu mungkin ya. Oke, baik. Ya. Kemudian kalau orang kepo ke saya merasa senang ya. Apalagi orang nanya langsung seperti sebuah kesempatan bicara dengan orang itu. Saya menyambut sekali orang yang kepo. Wah, hebat itu Kak Olin. Jadi, oke, kalau kepoin aja Kak Olin nanti kapan-kapan dia nggak tersinggung kok. Kepoin aja gitu ya. Tapi mungkin saya sudah punya catatan. Saya ngerti maksud Kak Olin itu. Saya kan udah dalam Kristus. Mau kepoin apa lagi gitu. Saya nggak punya cerita tentang diri saya. Nah, artinya begini, kalau tanya-tanya orang tua dengan segala macam, kan sebenarnya bukan ke situ juga sih, maksudnya kepo-kepoin ini. Tapi itu tadi yang cerita Bang Johan itu, eh, misalnya si si Bang Johan berkata, aku ini nggak seperti yang lalu lagi gitu. Tapi kulihat kamu kemarin jalan-jalan ke restoran, aku lihat kamu seperti dulu lagi gitu. Ini apa ini gitu kan? Jadi seperti ada satu sikap di sana, nggak mudah percaya dengan orang gitu kan. Jadi sikap-sikap seperti itu sebenarnya yang membuat kita tidak nyaman dalam persekutuan. Nah, ini terlebih di antara saudara seiman. Kalau orang lain, saudara di tempat profesi saudara, saudara menanggung segala sesuatu sebagai pengikut Kristus. Oke, makasih Kak Olin. Kayaknya hanya seperti itu ya. Oke. Baik, teman-teman, bagaimana? Untuk bagian kedua, apakah ada yang mau bicara langsung? Disilakan kalau ada. Sebelum saya lanjut ke Bang Johan. Oke, belum ada ya. Oke, Bang Johan. Sekarang Bang Johan tadi tinggalnya di mana Bang Johan? Di Ambon ya? Ya Pak, di Ambon Pak. Oke, itu di kota ya? Dekat sih Pak, di pinggiran kota. Oke. Baik, ketika di sana, Bang Johan di sana ada orang percaya lain nggak yang tinggal di situ? Atau masih Bang Johan sendiri? Kayak sendiri Pak. Baik, karena sendiri berarti belum ada komunitas lah ya, belum ada teman untuk ya bertemu bersekutu. Apa perasaan Bang Ada Jo? Pak, Oh, ada pernah ketemu Pak Ari. Lupa saya Pak, sorry. Pak Ari kalau nggak salah, tapi saya pernah ketemu sekali, tapi saya lihatnya beliau nggak ada kabar Pak. oh begitu. Itu kalau nggak salah orangnya di ini sama Kadina juga, terhubung Oh, sama Kadina juga. Kalau ke Kadina Kak Esa. dia kenal Proyek Bang Injil juga? Ya, ya Pak. Oke, 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 baik. Jadi nggak ada ketemu lagi sampai sekarang? Ya Pak. Oke,
Ya, semoga ada orang yang disiapkan Allah menjadi teman di sana, rekan untuk bisa menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Tapi paling tidak sekarang, apa yang Bang Johan lakukan karena belum ada orang lain yang percaya. Agar apa yang Bang Johan miliki itu tetap, ya tetap hidup gitu dalam diri Bang Johan. Silakan. Boleh diulang Pak? Oke, apa yang Bang Johan lakukan karena di sana kan masih sendiri. Agar apa yang dimiliki itu ya tetap tetap hidup, tetap menyala meskipun masih sendiri. Saya berusaha buat itu Pak. Kalau ketemu orang, saya selalu berusaha buat cerita tentang Injil, tentang pengampunan dosa, itu sih Pak. Tapi Oke. kadang ada eh, nggak ada yang nolak, tapi itu Pak cuma diem aja, nggak ada kata, nggak ada orang yang nolak, tapi mereka diem aja. Oke, nggak nolak tapi diam aja ya. Hmm. Jadi ya kita berdoalah dari antara mereka itu nanti satu saat seperti Bang Johan tadi kan memang nggak nolak, nggak itu nggak begitu apa juga biasa aja. Tapi kalau ada yang sering mendengar kemungkinan ya, atau nanti ada orang yang memang disiapkan gitu ya, yang model pencari mutiara. Yang penting kan untuk sekarang kan ya ada kesabaran aja Bang Johan dan kesetiaan dalam perjalanan Injil itu. Apakah Bang Johan merasa bahwa yang ditemukan Bang Johan ini adalah suatu yang tidak bisa ditukar dengan yang lain lagi? Merasa bahwa Injil ini memang sesuatunya yang paling berharga? Gimana Bang Johan? Iya Pak, kalau menurut saya ini udah eh, yang paling berharga Pak. Hmm, Karena, dengan masa lalu saya yang buruk, dan saya em, ketemu Injil, dan saya merasa kayak saya nggak di situ lagi, kayak semuanya sudah diampuni dan nggak diingat-ingat lagi. Gitu sih Pak. Coba terkadang kayak orang-orang lah yang kayak tadi saya bilang kurang, oh, belum bisa percaya kalau aku udah nggak di situ lagi. hmm, ya, ya memang seperti itu sih Bang Johan. Kalau orang-orang di sekitar kita itu, ya saya tadi sudah katakan kadang orang yang katanya sudah di dalam Injil pun, kadang-kadang dia nggak percaya saudaranya begitu bahwa sudah berubah gitu. Itu karena pandangan yang dibawa yang lalu. Apalagi mereka yang di luar Injil Bang Johan. Jadi sekarang pertanyaannya kan, apa yang harus kita lakukan begitu? Agar walaupun orang di sekitar kita tidak mau percaya sama sekali. Nah, ada ceritanya saya bagi sedikit ini kepada Bang Johan dan teman-teman. Saya suka cerita Nuh dan cerita, ada sebenarnya cerita lain Lot. Tapi saya suka cerita Nuh. Nuh itu adalah seorang yang satu-satunya di generasinya ya. Di generasinya itu dia adalah orang yang boleh dikatakan tidak sama dengan semua orang di sekitar. Karena tidak ada orang yang seperti dia, termasuk keluarganya sebenarnya bukan orang saleh gitu. Hanya dia yang saleh, yang dihitung saleh itu hanya Nuh. Ketika Allah berbicara kepadanya, menyatakan tentang keselamatan itu melalui apa itu? Bahtera. Yang dilakukan oleh Nuh adalah dia melakukannya dalam ketaatan setia sampai selesai. Kalau kita pikir-pikir itu hampir ya itu ratusan tahun persiapan untuk naik bahtera itu gitu. Jadi waktu dia dapat firman itu dia umur 500 tahun, nanti dia naik bahtera itu umur 100 tahun, umur 600 tahun. Jadi hampir 100 tahun. Apa yang terjadi jika ini bagi teman-temannya yang merasa sendiri di satu lokasi? Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan jika seolah-olah dalam perjalanan hidup Anda itu tidak ada orang lain yang peduli terhadap berita yang Anda bawa? Kita belajar kepada Nuh. Dia setia. Dia tetap melakukan
yang tidak masuk akal, membuat batra di atas gunung. Jadi Bang Johan dan teman-teman, kita menjadi saksi Injil itu kan, kita seperti membuat batra di atas gunung. Ya, sekarang sama seperti kita mau menonjolkan satu nyala api atau terang, di mana semua orang punya terang masing-masing dengan berbagai pandangan. Apakah tetap kita angkat tangan dengan berita Injil itu, atau kita mulai turunkan tangan karena kita jadi merasa, ah, nggak ada orang yang percaya. Eh, Kalau boleh saya tanya kepada Bang Johan merasa walaupun sendiri bagaimana? Punya semangat khusus nggak yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Sampai hari ini ya, meskipun masih baru sekali, Bang Johan punya dorongan nggak bagi meskipun sendiri tetapi tetap semangat dalam Kristus? Silakan Bang Johan. Saya semangat semangat aja sih Pak. Kayak pokoknya kalau punya ada kesempatan buat ngomong, saya pasti ngomong. Karena kerjaan saya kan ketemu banyak orang Pak yang beda-beda tiap hari. Jadi kalau ada kesempatan saya pasti ngomong Pak. Terus sekali ya. Itu Ya, pekerjaan yang bisa dimanfaatin juga dalam semua kesempatan ini. Eh, Sebagai saksi Injil, bukan bawa Alkitab dan tunjukkan bahwa Alkitab saudara lagi terbuka di tangan. Tapi kita bicara. Saya setuju itu. Kita cerita gitu. Kesaksian kita bukan berarti, oh saya tunjukkan. Saya kalau makan, di rumah makan, saya berdoa dengan besar-besar. Dan menyebut nama Yesus. Itu bukan kesaksian. Kesaksian yang benar adalah harus cerita Injil kepada orang lain. Supaya Allah berbicara kepada mereka. Ya. Jadi meskipun Bang Johan tidak punya teman di sana, masih sendiri di sana ya. Bagi teman-teman juga yang lain gitu. Nah, kalau ada keadaan begitu, ya itu satu petunjuk. Apalagi kita kalau baru kan, kita kadang jadi cepat sekali bosan gitu. Kenapa ini semua orang gak mau dengar saya? Dan ini cerita Bang Johan ini sangat membantu. Em, saya lanjut ya Bang Johan. Kalau dalam pengalaman sampai hari ini sejak dibaptis, bagaimana Bang Johan menghargai itu bahwa sesudah dibaptis itu ceritanya sampai sekarang, apa bedanya dengan nilai hidup yang lama dengan sekarang yang sangat menonjol? Bisa cerita, Bang? beda sih Pak. Bedanya mungkin kayak dari sudut pandang. Tapi kalau kayak apa? Dari sikap saya nggak tahu itu pasti orang yang menilai. Tapi kalau sudut pandang berubah Pak, berubah tentang bagaimana merespon masalah, apa gimana, kayak gitu-gitu sih Pak. Oke. Ya, emang itu Mbak pasti orang lain menilai ya. Tapi dalam kehidupan Bang Johan berarti ada satu pegangan lah ya sampai hari ini bahwa eh ya memang ini lebih bahagia, lebih bernilai, lebih ya artinya begini, bagi Bang Johan sendiri nggak mungkin meninggalkan jalan ini ya. Kira-kira begitu ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kalau dari segi refleksi nih Bang Johan, bagaimana Bang Johan merefleksikan pengalaman itu? Khususnya kan tentang beberapa poin tadi tentang pengampunan dosa, kemudian tentang ya sampai kepada baptisan tadi ya. Kemudian mungkin ya saya nggak tahu karena Bang Johan nggak cerita apakah ada pandangan-pandangan orang lain. Tapi tadi seperti boleh katakan pengalaman yang lama ini disisihkan gitu. Apakah masih merasa tersisih? Kalau Bang Johan bisa cerita-cerita seputar itu, ini sekaligus menjadi renungan bagi teman-teman yang lain. Silakan Bang Johan. Enggak sih Pak. Kayak tadi Bapak tanya apa Pak yang tersisihkan tadi Pak? Yang yang mana itu Bang Johan? Yang tersisihkan apa tadi? Ajaran lama ya Pak? Oh iya, ya jadi maksudnya kan ini kan tersisihkan itu maksudnya kan kalau di lama kan seperti Bang Johan itu nggak dihitung atau maksudnya di key point tadi lah.
Eh, tapi sekarang kan, apakah Bang Johan sudah bebas itu, jadi bisa bertemu siapa saja meskipun mungkin mereka masih punya kelakuan yang sama dan seterusnya. Silakan. Saya senang sih Pak, udah di sini. eh, saya kalau ketemu orang-orang yang dulu eh, ini saya juga santai aja kok, nggak terlalu dipermasalahin Pak. Dan di sini saya terima kasih sama Pak One sama semua, eh, udah ngajarin banyak hal yang saya tuh kadang ada hal banyak hal yang saya gak ngerti Pak. Tapi eh, pas di sini baru saya ngerti kayak banyak hal yang ayat yang saya udah dengar dari kecil, tapi saya ngerinya baru di sini. Saya susah ngomongnya, tapi kayak gitu sih Pak. Kayak eh, banyak banyak ayat yang saya udah dengar dari kecil, dari saya kecil, tapi saya nggak ngerti Pak. Pas di sini kayak semuanya jadi jelas gitu, dan buat saya Hmm. menjadi cerah buat saya Pak. Oh, Itu sih makasih Pak. Bang Johan. Ini jadi ya menolong kita ya teman-teman. Artinya begini, kalau ada yang bertemu dengan kita dan ikut di proyek Bang Injil, lalu dia nggak ngerti, tapi Bang Johan ngerti. Kira-kira masalahnya di mana? Apa kitanya yang salah atau orang yang bersangkutan yang salah? Nah, kita nggak mau cari kambing hitamnya dulu. Tapi Bang Johan ini bercerita tadi ada sesuatu yang membuat itu terang bagi dia. Ini kan bukan karena keinginan dirinya sendiri. Kalau tadi dalam ceritanya Bang Johan nggak, bukan tukang apa, bukan tipe pencari ya, begitu ya Bang Johan. Ya, Tapi ya sesuatu, ya ini sudah diterima gitu kan. Dan waktu dapat itu menjadi terang semua bagi Bang Johan. ya, Nah, sedangkan orang lain nggak terang. Jadi, supaya saudara-saudara juga di dalam kesaksian-kesaksian, jika saudara bertemu dengan orang yang berkata, aku nggak ngerti apa yang Anda bicarakan, jangan langsung ciut gitu. Dan merasa bahwa, iya ya, apa saya salah bicara, nggak pandai bicara, dan seterusnya. Terus terang aja sebenarnya waktu mulai dengan cerita Bang Johan berkata, wah bagaimana ini Pak On? Saya nanti bercerita-bercerita, saya nggak tahu bercerita, tapi sekarang kita banyak diberkati. Ada ceritanya sebenarnya satu kalau Bang Johan berkenan cerita waktu pertama mendengar kesaksian-kesaksian di Proyek Bang Injil katanya lancar-lancar semua, baik-baik semua ceritanya, nggak ada yang nggak baik gitu kan. Gitu ya Bang Johan ya. Ini ya, kok di cerita ini kok oke-oke semua gimana hidup saya ini begitu. Bang Johan cerita bagaimana itu di awal waktu wah ini semua kisah-kisah teman-teman di Proyek Bang Injil ini ya orangnya semua seperti sempurna-sempurna. Ya, saya hanya dapat sekilas karena sempat cerita kemarin. Bang Johan boleh cerita itu gimana itu? oh iya pas saya lupa waktunya kapan, tapi saya ingat kayak Bapak nanya kayak masa lalu orang, latar belakang dia lah, kayak dia kecil sekolah gimana, baik-baik aja. Jadi saya merasa kayak saya sendiri kok kayaknya ya paling paling rusak waktu kecilnya, kayak waktu sekolah apa waktu sekarang gitu. Hmm. Jadi saya merasa untung aja Pak Onen nggak nanya sama saya. Kalau nanya sama saya kan pasti eh, kebalik ya kan, dari yang semua yang mereka cerita. Kayak gitu sih Pak. Iya. Jadi Bang Johan semula, wah kalau ada saya pada waktu itu saya sempat ditanyain hidup saya seperti berantakan kok mereka semua baik-baik gitu ya. Jadi saya berkata, iya karena yang saya tanya semua yang baik-baik gitu kan. Eh, karena sebenarnya begini, soal kita hidup baik itu atau tidak baik bukan juga karena kita cerita keadaan kita yang tidak baik. Tetapi kita itu menjadi baik karena jelas bagaimana perpindahan kita dari keadaan hidup masa lalu. Nah, jadi dari cerita ini tadi, meskipun saya nggak tanyai lebih detail, dan mungkin teman-teman mungkin juga ada yang penasaran tentang Bang Johan, tapi dari cerita ini sebenarnya kita udah ada gambaran bahwa Bang Johan itu punya pengalaman istimewa tentang kerajaan Allah gitu kan. Eh, jadi sebelum kita akhiri Bang Johan, kita masih ada setengah jam. Saya baca dulu tulisan-tulisan dari teman-teman, ya. Mana tahu ada yang perlu direspon. Oke, dari Kak Arini, saya sepertinya tipe yang menemukan harta terpendam di ladang. Oke, makasih. Bagi teman-teman yang punya tipe itu, maksudnya kan bisa dimengerti karena ini kan sikap ya, sikap. Termasuk nanti, maksudnya sikap itu respon terhadap kelanjutan-kelanjutan.
Karena kalau orang yang seperti penemu harta terpendam itu kan, dia seperti tidak langsung mengerti banyak hal di awal. Oke. Tapi orang ini dipastikan itu dia akan mengerti semakin lama semakin. Jadi ini seperti pertumbuhannya begitu jelas nanti gitu. Tapi kalau orang yang menemukan mutiara ini kan langsung langsung jelas bagi dia semuanya, seperti dia langsung tahu semua gitu kan. Eh, saya lihat mengapa Yesus memberikan dua ilustrasi itu. Yesus suka dua-duanya. Jadi dia nggak peduli sebenarnya latar belakang kita model harta pendam atau model mutiara. Yang dia pentingkan itu bahwa Anda merasa bahwa Anda tahu bahwa Injil Kerajaan Allah itu adalah harta yang bernilai tinggi. Dan seterusnya. Oke, dari Kak Esra, kepo itu seperti memvonis maksudnya ya. Ah, Elizabeth seperti menginterogasi Esra, kepingin tahu nyari-nyari informasi. Ya, kalau singkatan kepo itu kan dalam bahasa Inggris itu know everything apa itu ya? Ah, Partikular apa itu yang kecil-kecil itu ya. Ah, Pokoknya tahu hal-hal yang detail gitu ya, seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya kan kalau kepo itu karena sebenarnya hanya ingin tahu aja, nggak ada manfaat, gitu. Nggak ada bedanya dengan gosip gitu atau curhat. Nah, cuma mungkin sudah berkata, jadi saya nggak boleh curhat. Karena tipe curhat itu adalah orang yang menyampaikan apa yang di hatinya dan dia nggak peduli apa jawaban saudara. Seringkali orang curhat itu maksudnya dia ngomong, saudara jangan ngomong supaya dia lepas gitu kan. Kalau yang apa itu gosip itu suka ceritain orang lain karena dia itu nggak punya bahan cerita yang lebih baik gitu kan. Jadi cerita orang supaya hidup gitu kan. Suka ceritain orang gitu. Jadi kalau dia cerita orang, biasanya cerita orang itu supaya agak agak hidup dibumbu-bumbuin sedikit, ceritanya nggak benar gitu kan. Ceritanya nggak benar itu karena dia mau menjatuhkan orang lain dalam cerita itu. Itu gosip. Beda lagi dengan fitnah. Fitnah itu memang ya sama sekali nggak benar. Jadi kalau gosip itu bisa jadi ceritanya benar tapi untuk menjatuhkan orang. Tapi kalau fitnah itu ceritanya nggak benar dan pasti menjatuhkan orang. Jadi kalau cerita kita nggak digosip, nggak sikap kita nggak dikepo, sikap kita juga nggak dicurhat, sikap kita juga nggak difitnah, difitnahan, tapi sikap kita adalah ikuti Kristus saja. Kita cerita kabar baik gitu ya. Dari Granny atau Ibu Titi, saya juga tipe orang tipe seperti Bang Johan dan Kak ini menemukan harta terpendam yang berkelimpahan dari Allah. Ya, nah ketika bertemu dengan Injil tiba-tiba kok di sini ada gitu kan seperti Bang Johan tadi, oh kok di sini semua jawabannya ada gitu kan. Ya, Pak Nawang, wah sama Bang Johan saya juga rusak parah, mati lagi gitu. Iya, jadi Bang Johan ini kalau misalnya kita ngomong-ngomong dengan teman-teman di sini sih, mudah-mudahan ini membuat juga Bang Johan menjadi uh, lebih yakin lagi bahwa kita di sini bukan bukan latar belakang baik-baik semua kok. Cuma nggak suka cerita lagi itu. Parah-parah semua sebenarnya ini Bang Johan. Cuma sekarang karena sudah dihilangkan parahnya, sudah diampuni masa lalunya, jadi ceritanya semua cerita cerita tentang kebaikan, kebaikan Allah gitu. Oke, masih ada kesempatan apakah ada di antara teman-teman yang mau bicara langsung? Disilakan. Oke, nampaknya belum ada. Saya ke Bang Johan, ini bagian terakhir. Dari semua ini Bang Johan, apa kira-kira dari pengalaman Bang Johan, apa pesan atau seperti dorongan
Mungkin bagi teman-teman yang baru seperti Bang Johan, baru mendapatkan Injil, dan mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebelum itu, Bang Johan punya pertanyaan-pertanyaan ketika masuk di proyek Bang Injil nggak? Belum, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Jadi ini agak beda misalnya kalau orang seperti datang dengan 1.001 pertanyaan, tapi Bang Johan adalah orang yang memang seperti telah menyiapkan diri untuk itu. Jadi apa saran Bang Johan kepada kita, teman-teman yang ada malam ini? Disilakan. Oh, ini saran apa dulu Pak? Dari pengalaman yang Bang Johan dapatkan, artinya supaya teman-teman yang lain bersemangat dan yakin bahwa memang Injil itu adalah harta yang punya nilai yang tertinggi dari manapun. Saya bingung sih Pak, mau apa eh, bilang apa? Mungkin karena mereka apa teman-teman yang lain udah lama pasti mereka udah ngerti semua lah apa yang harus dilakukan, apa yang dibuat sama masing-masing orang. Jadi saya kalau saya ngomong kayak saya rasa kayak nggak pantas kayaknya Pak. Ini rendah hatinya gitu ya. Jadi ya makasih Bang Johan. Eh Sebenarnya begini ya, bukan karena soal lama atau tidak juga. Kalau dalam Kristus, baik Bang Johan dan teman-teman, kita bisa mendengar siapa saja. Jadi kita tidak merasa digurui atau menggurui. Jadi kalau ada sesuatu yang baik dibagikan ya Bang Johan, tidak harus malam ini, ke depannya Bang Johan bisa berbagi, bisa memberi komentar dalam kursus atau di media sosial, dan apa yang didapatkan itu, tapi malam ini kan kita udah dapatkan banyak sebenarnya dari Bang Johan, dari cerita-cerita ini. Dari semua pengalaman itu, misalnya kalau kita tahap-tahap, tadi Bang Johan berkata bahwa di sini menjadi jelas semua dari apa ya, ada semacam meskipun nggak pakai itu ada kronologinya jelas. Eh, Langkah-langkahnya misalnya kita ada THM ya. Telinga yang mendengar, hati yang percaya, mulut yang mengaku. Itu dari kita sebenarnya. Kalau dari Allah, Allah memanggil, kemudian Allah menginsafkan, dan kemudian Allah membantu untuk kita bisa membuat pengakuan. Dari semua perjalanan ini, Bang Johan tadi sudah cerita meskipun tidak semua sampai akhirnya dibaptis. Bang Johan, boleh cerita sedikit tentang pengalaman baptisnya? Waktu dibaptis itu, apa yang menjadi jelas bagi Bang Johan ketika bertemu dengan Pak Herman? Mungkin itu pertanyaan terakhir saya. Mungkin semua jadi lebih terang ya Pak. Jadi saya nggak merasa tertuduh lagi kayak eh, merasa diri nggak pantas. Kalau saya maka saya udah apa, udah ditebus. Jadi lebih rileks aja sih Pak. Senang juga. Baik, makasih Bang Johan. Saudara-saudara, sebelum diakhiri semua ini dan sebelum pamit, saya mau menyampaikan sesuatu apa yang kita bahas bersama Bang Johan secara khusus topik ini semacam kesimpulan pentingnya atau prinsip-prinsip berhubungan dengan apa yang kita sudah lihat tadi dalam Matius pasal 13 itu ayat 44 dan seterusnya. Tadi kalau orang yang pertama itu kan dia mengalami penemuan yang tak terduga. Jadi tanpa sengaja sedang berada di ladang menggali, dan Bang Johan tadi berkata seperti itulah saya gitu ya, nggak tahu menahu apa-apa gitu kan. Dan itu terbukti dengan perjalanan berikutnya juga. Em, ini adalah orang yang menemukan kerajaan Allah, dalam hal ini Injil. Tidak terencana, tetapi pada akhirnya mereka bertemu Injil kerajaan Allah. Kalau misalnya disesuaikan contoh ini ya, dalam pengalaman Paulus sebenarnya dalam 2 Korintus 4 ayat 7 menggambarkan Injil itu sebagai harta dalam bejana tanah liat.
Bisa nanti diperiksa itu ya. Oke. Kemudian itu untuk menunjukkan betapa berharganya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, melalui berita Injil itu. Makanya sebenarnya kan keselamatan dan pengampunan dosa itu kan itu bukan dari kita, gitu. Dari Allah. Makanya kita nggak perlu debat sebenarnya. Mengapa kok bisa dosa diselesaikan semua gitu? Tapi yang paling berharga di sana adalah karena sukacita menyambut itu. Ya, meskipun Bang Johan tadi tidak bercerita lebih banyak tentang sambutan itu, tapi buktinya dia menerima semua dan bahkan sampai sekarang tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan terhadap penemuan-penemuan sampai hari ini melalui proyek Bang Injil. Nah, ini bukan berarti saudara jangan nggak boleh bertanya, bukan. Tetapi maksudnya inilah pengalaman pribadi Bang Johan. Sebagai petunjuk karena kita lagi ikut kursus proyek Bang Injil, orang-orang yang mengalami pertobatan atau orang-orang yang mengalami penginsafan dari Allah, mereka itu punya respon. Respon itu yang sangat penting adalah sambutan sukacita. Artinya sambutan sukacita itu masing-masing melakukan apa namanya menerima Injil Kerajaan Allah itu tidak dengan paksa gitu. Nggak seperti banyak keberatannya, tapi segera gitu, segera meresponi itu. Jadi kalau ada orang yang terlalu banyak keberatan, saudara-saudara, ada dua sih ini. Pertama, orangnya memang nggak akan pernah menerima itu, dan yang kedua karena memang terlalu banyak selubung. Nah, jadi selubung-selubung itu menahan untuk bisa mempercayai. Makanya saran kepada teman-teman, kalau Anda itu punya hubungan dengan aliran ajaran yang dari masa lalu, dari manapun, meskipun itu atas nama gereja, coba dulu jadi peneliti mandiri. Jangan bawa-bawa itu gitu. Kalau Anda bawa-bawa itu, Anda akan terbawa terus selubung. Oke. Sedangkan di bagian kedua dari Matius pasal 13 itu ayat 45 sampai 46, ini satu pencarian yang dalam kesadaran. Jadi pedagang ini aktif mencari mutiara itu, dan ini menggambarkan bagi beberapa orang yang mencari kebenaran dalam perjalanan hidup mereka begitu gigih. Dan yang menariknya begini, yang dipilih itu dalam cerita Yesus adalah seorang yang menemukan mutiara yang berharga. Penemuan itu berarti tidak sama dengan semua orang yang sedang mencari, tapi orang ini menemu. Berarti kalau pencari yang berhasil itu adalah pencari yang menjadi penemu. Nah, saudara, dalam cerita kita kemarin itu ya, dari Matius pasal 2 tentang orang Majus itu menunjukkan bagaimana tekun mereka meneliti-meneliti tanpa berpikir, sebenarnya akhirnya mereka menemukan yang lebih berharga di antara penelitian mereka. Ya, penelitian umum mencari-mencari mutiara, mencari-mencari mutiara. Tanpa sengaja menemukan juga sebenarnya mutiara yang berharga itu. Akhirnya bertemu gitu kan. Jadi boleh dikatakan kalau dibilang di pertama tanpa sengaja, di kedua ini juga memang sengajanya mencari, tapi untuk mendapatkan Injil itu seperti tiba-tiba begitu kan. Jadi prinsip yang terpenting di sana adalah yang didapat itu nilainya tidak tertandingi, dan yang menerima itu responnya itu penuh total. Dan terlihat bahwa mereka yang meresponi kerajaan Allah dalam hidup mereka itu pasti ada transformasi. Jadi Bang Johan, dari saya sebagai host malam ini, saya terima kasih atas apa yang sudah Bang Johan bagikan. Itu sangat, ya, ini wawancara yang santai. Bang Johan berbicara dengan apa adanya, tidak ada rekayasa di sana, dan itu menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Moga-moga bagi teman-teman yang mendapat berkahnya, silakan berbagi. Yang mau menyapa langsung nanti silakan. Tapi saya berikan kesempatan terakhir bagi Bang Johan. Apa yang Bang Johan mau sampaikan sebelum kita closing? Silakan. Johan. Terima kasih buat semua yang mendengar, walaupun kadang ada eh, hal-hal yang nggak berguna juga mungkin. Terima kasih Bapak udah percayakan saya buat di narasumber. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kembali Bang Johan.
Ini pasti berguna sih bagi teman-teman. Saya beri kesempatan bagi teman-teman sebelum kita closing yang mau bicara, disilakan sebelum kita tutup. Ini dari Bang Yuda. Terima kasih Bang Johan sudah berbagi pengalaman. Kiranya roh yang mengajar insaf akan dosa, kebenaran, penghakiman, dan bertahan sampai akhir melalui ajaran. Oke, ya, makasih Bang Yuda. Carilah hikmat yang dari atas, suci dan suka damai. Oke, baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini teman-teman. Dari saya sekali lagi untuk Bang Johan, salam Bang Johan, makasih untuk semuanya. Waktu malam ini sangat berharga, dan bagi semua teman-teman yang ikut mendengar mulai dari pertama dan setia sampai sekarang, makasih untuk semua kebersamaan. Dari saya salam, sampai bertemu besok pagi ada kita jam 6.30 waktu Indonesia. Salam. Malam Pak, makasih banyak Pak. Malam juga Bang Johan dan sahabat semua. Kasih cerminan, penuh keadilan dan kasih setia. Hikmah itu adalah Salam Pak One, salam Bang Johan. Terima kasih buat kesaksian Injil yang sangat meneguhkan bagi kita. Ya, kembali Pak Tumpal. Pak Tumpal selalu di samping. Terlihat hanya setengahnya, nggak terlihat. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Sampai ketemu lagi. Salam, selamat malam. Yang datang dari surga.